Udah kumpul semua mas. Ceritanya gimana Cal? Itu katanya ada siluman. Tuh kan mas, cepat. Tapi kan nanti di videoin boleh enggak? Coba Kamu itu dulu anu Gus kamu dulu Gus. Aduh, rame banget ini gimana Mbah? Ini masih kita boleh videokan boleh enggak nih? Aduh. Assalamualaikum, Assalamualaikum. videokan apa boleh? Ya boleh. Boleh. Anu ditanya. Aduh. Begini Pak RT, ibu-ibu nih. Ini saya videokan nggak apa-apa ini? Iya nggak apa-apa. Oh. Iya nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Aduh. Ini Ijal tadi telepon saya katanya lagi geger-geger, ada apa ini? Nah, iki masalah iki kang jarene ibu-ibu, piane jarene demit. Demit. Iya, penampakan ya kuwi lho jare. Lah yang lihat siapa? Ibu kayak pertama ki kaos kuning nggih. Kaos kuning karo ki nggih. Lah niku kok Pak ana demit sing malah dididik lebet mek kula kok dadi meresahkan banget yakin. Itu dari kapan, Bu? Dari udah berapa hari yang lalu lah Pak lah. Tolonglah itu di sering ngintip kayak gitu. Udah meresahkan banget sih. Ceritanya bagaimana ini? Ya nek itu kalau itu masuk ke rumah, kalau nggak ada orang, misalkan saya kan sendiri, Iya. suami saya misalnya kerja, itu tahu-tahu udah di rumah kayak gitu, tapi nggak tahu lewat mana kayak gitu. Loh. Berarti suami jenengan pergi kerja. Iya. Terus itu demitnya nyamar. Iya, bukan nyamar, jadi tahu-tahu masuk udah di rumah kayak gitu. Iya. Tapi Wujudnya kadang berubah, suami saya kayak gitu. Ya Allah. Bagaimana itu? Ini kok Tolonglah Pak. jadi seperti ini Mas, malah Lah astagfirullah. jenengan ini kenapa datangnya ke tempat ini Sal? Nah, itu. Lah jenengan kamu tersangkanya ya Cal? Ayo. Saya mas. Pasti kamu Mas Cal. Saya suka ke hutan apa gimana? Ya nggak tahu. Nggak tahu. Tapi tadi tahu lari ke sini apa gimana? Iya ke sini. Iya. Belakang. Mas kebenaran mas, kebenaran bukan saya ini. Astagfirullahaladzim. Jangan gitu mas. Iya. Jadi wujudnya kayak apa, Bu? Wujudnya ya orang, anu menyamarnya seperti orang. Terus gitu. ini ibu juga ada yang pernah lihat nggak? Ya mungkin ada. Macam kayak genderuwo kali ya Mas ya. Kan dia suka menyamar. Wah bisa. Malah. Kan bisa masuk ke rumah Lah, di sini Bapak yang Pak RT, Pak. Iya. Pak RT. Lah Bapak udah dapat laporan dari kapan, Pak? Udah dapat kau laporan sih. Ini, tapi kan urung kena bukti. Kayak gue nasi kira kira rame-rame lagi ya. Kayak gue. Lah Masnya ada yang pernah lihat gak ini? Ini. Sekalian taban tok. Belum. Sekolah teman-teman Mas? Iya, sekalian taban tok Jan. Saya numet ini raine gata-gata banget gue. Katane. Oh, lah. Tapi enggak diapa-apain sama jenengan Mas, enggak dikejar. Tan kula mboten wani. Oh, gini aja, Bu. Kayak ini kan ibu-ibu lebih baik ibu-ibu ini pulang ke rumah dulu saja. Kalau enggak kumpul di balai RT aja nggak apa-apa. Ini saran saya. Nanti tinggal saya rundingkan bersama bapak-bapak gitu aja. Bagaimana? Gimana Pak RT? Ya. Kalau kayak gitu gimana? Bisa nggih? Oke. Minta kumpul di balai RT aja Pak. Nanti kalau ibu-ibu pulang ke rumah masing-masing nanti ada yang nyerundup lagi tuh. Ya gitu Bu ya. Iya melakukan ya. Ayo salah satu anu mengamankan ke balai RT kalau ada diamankan aja nggak apa-apa. Oh, Lur. Anu Pak untuk bapak nanti. Bapak. Ya. Anu sini aja Gus, bawa sini Gus. Bapak sini aja Gus. Bapak, ayo. Sini aja Gus. Jal. Anu bapak sini aja Pak. Oh, kabar teman ini ramai banget Lur. Terus kepriye? Ya gini aja Pak. Nanti ya kita rundingan aja sama bapak-bapak ini. Soalnya kalau seperti ini meresahkan. Soalnya gini Pak. Kemarin ya sebelum lama Pak, saya menemui makhluk namanya apa Gus? Sander cawet. Nah, Ya, namanya kelompoknya nah itu menyamar menjadi suami seorang wanita. Oh, Ki wadon sing duwe sanjawet. Sandertot lanang. Iya. siluman Pak. Jenengannya Sander cawet. Kuwi desa apa kuwi? Pasatine.
Di alas, Pak. Di alas. Anu, Pak, monggo, Pak. Mriki, Pak. Mriki, Pak. Ayo, Pak. Bukan mriki, Pak. Anu, Gus, anu pegang kamera, Gus. Oke, siap. Ayo, Mbak, coba Mbak Mongso. Kita harus tunjukkan bagaimana, Mbak. Saya pengen nanya ke PRT-nya. Ya. Maksudnya kan dari pengakuan warga itu ada nggak yang sampai katanya kan nyamar jadi manusia, Iya. nyamar jadi suaminya itu kan bahaya banget. Itu ada nggak yang sampai terjadi sesuatu yang tidak diinginkan? Misalkan lah, contohnya amit-amit Iya. sampai Sampai berhubungan. berhubungan. Itu ada nggak dari pengakuan warga yang sampai seperti itu, Pak? Pengakuan dari warga itu alhamdulillah belum. Seperti itu belum. Cuma dari penampakan pewujudan memang seperti mungkin suami. Tapi kan suami lagi kerja. Kok bisa ada di rumah kayak gitu? Jadi kan hal agak heran, Ya. aneh kayak gitu. Oh, berarti ada suami masuk ke rumah, Iya, terus nggak sadar, nggak sadar. dikiranya itu suami, Iya. tapi mungkin setelah sadar tuh suami saya kan kerja, Iya. nah ini kayak siapa? gitu. Nah, Iya. benar. Tapi alhamdulillah belum ada kejadian yang hal yang lain-lain gitu maksudnya. Mungkin cuma sekedar. Karena gitu kata aja. Mas Ijal ada yang sempat sudah buka baju, terus tiba-tiba sadar, Oh, buka mata ternyata bukan suaminya. Itu berarti belum mengadu ke PRT ya yang seperti itu ya? belum. Berarti gini aja, Pak. Ini kan memang kita merasakan, Pak. Ah. Jadi ini manusia atau manusia lah, iseng, Pak. Orang ilmu juga bisa. Kita kan belum tahu. Iya. Coba diingat aja gimana, Pak. Bisa. Boleh kalau jadi. Ayo. Perlu Ya, gue. Mas. Iya. Perlu gue. Kalau Biar Gus, ada bukti. nah nanti kita ingat saja. Soalnya kalau seperti ini merasakan seperti itu, Pak, ya. Ya, benar gue. Oh, jadi teman-teman nanti kita video sambung lagi aja. Oke. Kita sambil nunggu pergerakan lagi, nanti kita sambung lagi videonya. Oke, siap Mas. Aduh, ini Pak RT malah kita sudah muter kemana-mana malah belum ketemu, ini gimana? Ya. Kita cari aja dulu. Mungkin mereka tahu bahwa ada kami di sini sehingga dia tidak berani muncul atau mungkin seperti itu ya, Pak? Ya jadi. Tahu sih lagi Tahu sih kumpul kayak kayak rame-rame. gini rame-rame ibu-ibu pada bapak-bapak ya cemas. Tapi tadi nelpon yang di Balai RT aman kan? aman, udah dikumpulin aman semua kayak gitu. Ya mudah-mudahan sih aman setelah ini. Berarti Pak RT tugasnya tambah berat, harus ngontrol rumah-rumah warga. Makanya keadaan seperti ini, kejadian seperti ini kan agak nggak bisa ditangani dalam hal. Iya, tangan kosong itu susah. Gimana, Mas? Pak, gendruwonen ana Pak, nemu kayak mikir. Kedua sana, ya benar. Lalu jatah rondane nyong ki ya. Malah jan merasakan banget. Gimana, Mas? Ada yang beri kok. Ya bener Pak. Ya benar, Mas. Ya enak. Yang bener kayak kakak kotor kepleset. Loh. Allah, oh ini. Oh ini berarti Pak RT ini warga nih. Allah, Panik warga itu. Allah, Ya yang masih wedi pisan ge wis ge. Aja maju. Kalian siapa? Kenapa mengganggu warga sini? Ini berarti Pak RT yang sudah resahkan berarti Pak RT. Oh. Kenapa kamu menyerang ah? Allah. Menyerang Gus. Allahu Akbar. Lah, kalau mana hati-hati. Mending gini aja Pak, jangan mending mundur saja Pak, ini tak urusan saya ya Pak ya. Mundur Pak, ini soalnya bahaya Pak. Allah Akbar. Mundur aja Pak, karena mundur aja Pak, karena amanin anu warga perempuan Pak, diamanin dulu Pak. Allah Akbar, la haula wala quwata. Jal, dikondisikan Jal. Allahu Akbar, la haula wala quwata. Kau. Bismillah. La haula wala quwata illa billahil azim. La haula wala quwata illa billahil azim. La haula Saya tahu kalian kuat.
Allahu Akbar. Nah, Allah kuat. La ilaha illallah. Buka Gus. Oh. Buka. Kau siapa? Mengganggu apa? Justru kau yang mengganggu kami. Kau meneror warga sini, apa tujuannya? Ah? Bukan urusanmu. Allahu Akbar, la haula wala quwata illa. Bah, mustikanya tunjukin, Bah. Sudah mengganggu wilayah. Wilayah apa? Justru kau masuk ke perkampungan ini apa, ha? Kau ini kelompok sandal cawat ya? Wilayah apa, tolol? Wilayah operasiku. Allah Akbar. Bah, tunjukin aja, Bah. Panas sekali. Dekatin, Bah. Kita ini operasi, Bah. Panas. Jangan dekatkan itu kepadaku. Hei. Suruh duduk, Bah. Suruh duduk, Bah. Duduk kamu sekarang. Panas. Panas. Sudah, Bah. Sini, Bah. Siapa namamu? Siapa namamu? Blara Kengking. Oh, Barking King. Blara Kengking. Blara King. Ya. Kenapa kamu meneror warga sini? Tujuanmu apa? Kamu kalau dari kelompok Sandra Cawat, Siluman Sandra Cawat. Kenapa kau bisa tahu? Iya, saya tahu. Begini, yang satu kemana? Kemana? Dia pergi Pergi kemana? Ke hutan? ke hutan. Kamu mencari apa? Datang ke tempat warga mencari apa? Tentunya mencari kesenangan. Kesenangan apa? Apa yang kau dapatkan? Saya tambah sakti. Tapi kenapa kamu melihat itu saja ketakutan? Panas. Panas. Jangan kepadaku. Simpan, Mbak. Kamu mencari kesenangan untuk mendapatkan kekuatan. Kesenangan dalam hal apa? Menggauli para wanita yang sedang ditinggal oleh suaminya. Bodoh. Apa katamu bodoh? Jelas-jelas bangsa manusia dan bangsa jin sudah berbeda. Akan tetapi saya bisa menyamar sebagai suaminya. Nah, itu perbuatan yang harus saya hentikan. Kan harus saya bumi hanguskan perbuatan itu. Kau mau menghentikan Iya, perbuatanku dan para teman-temanku. iya. Siapa pemimpinmu? Apakah kau memiliki pemimpin Tentunya. yang mengutus kalian? Tentunya. Oh, Sebuah kelompok pasti ada pemimpin. patah. Kau bisa sembuh dengan catatan. Kau harus bertobat Bertobat. dan perbuatanmu harus kau perbaiki. Saya tidak akan membunuhmu atau melebihkanmu, karena itu bukan hak saya. Tapi saya akan menghukummu dengan cara seperti itu. Nikmatilah kesengsaraanmu. Kurang ajar. Jika kau ingin terbebas dari kesengsaraanmu itu, perbaiki perbuatanmu. Aku tahu sejatinya kau makhluk yang baik. Gimana temanmu sekarang? Berada di hutan. Hutan mana? Dia kumpul di sebelah sana. Temu giring. Ya, Malah saya akan pergi ke sana. temu giring apa? Iya Mas Bobo di sana Mas Bobo. Pergi kau. Awas kalian. Duh, Buta matamu. berani-beraninya mengancam. Keluar kau. Bah, ini seperti ini kita langsung lanjut aja ke alas temu giring. Ini nggak jago. Iya. Oke, kita langsung aja ke sana, Pak.
Gas. Oke Gus, kita kasih aja ya Gus. Langsung aja. Oke teman-teman, nanti kita sambung lagi, kita ke arah Tembukin dulu nggih. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Mas. Wala quwata illa billah. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Wah. Kau. Kenapa kau menyerang saya? Tiba. Bajingan, ada perlu apa? Dirimu datang ke tempatku ini. Apa perlumu? Berani-beraninya manusia datang ke tempatku. Loh, kenapa? Saya tidak suka dengan kehadiran kalian-kalian ini. Tidak suka Apa kenapa? yang kalian cari di tempatku ini? Baiklah, saya akan menjawabnya. Tapi tolong, duduklah sebelah sana. Saya tidak mau. Oh, jangan menyuruhku seenaknya. Kau di sini tamu. Ya, memang benar saya tamu di sini. Tapi saya sudah mengucapkan salam dan mendoakan semua yang ada di sini. Tidak perlu. Loh. Doa apa yang kau ucapkan di sini? Bukankah salam itu adalah menunjukkan saya melakukan suatu permisi, izin? Terlebih lagi saya mendoakan setiap makhluk yang ada di sini. Kau berdoa kepada siapa? Untuk siapa? Saya berdoa kepada Tuhan saya agar kalian para makhluk jin di Di sini. mana Tuhan? Lalu Tuhan menjawab apa? Baiklah, begini Mbah. Mohon duduklah Mbah sebentar. Perkenalkan dulu, nama saya Probo dan ini adalah Agus, saudara saya. Panjenengan siapa? Perkenalkan, namaku Kiromerto. Mbah Kiromerto. Baiklah Mbah Kiromerto. Lebih baik jika Mbah Kiromerto mau menanyakan sesuatu, kita duduk santai Mbah. Kau jangan menyuruhku untuk duduk. Baiklah. Kau sekarang duduk. Oke Mbah. Baik, Mbah. Saya akan nurut, Mbah. Wong manut ya kepengen. Kau bicara tentang Tuhan. Doa yang kau ucapkan kepada Tuhan. Saya bertanya, apa jawaban Tuhan? Baiklah, akan saya jawab. Tuhan tidak memberikan jawaban apapun terhadap saya yang dimaksudkan dalam bentuk suara. Akan tetapi doa saya dijawab dengan rahmat Allah untuk menunjukkan bahwasanya doa saya dikabulkan. Omong kosong. Omong kosong. Kau lihat, masih banyak makhluk yang tidak hidup selayaknya. Di mana keadilan Tuhan? Jika memang ada Tuhan, seharusnya tidak seperti ini. Nah, betul Mbah. Itu sangat betul apa yang jenengan sampaikan. Jenengan menanyakan keadilan Tuhan. Itu sangat luar biasa. Tapi perlu diingat Mbah, keadilan Tuhan itu tidak serta-merta dalam wujud kesetaraan Mbah. Yang sejatinya kesetaraan itu memang sudah terjalin. Di mata Tuhan setiap makhluk itu sama, akan tetapi nasibnya berbeda-beda. Tuhan menciptakan surga dan neraka. Di mana tempatnya? Untuk orang-orang beriman. Dengarkan saya dulu, untuk orang-orang beriman. Jika panjenengan dilahirkan Mbah dalam keadaan bergelimang harta, dan Agus dilahirkan dalam keadaan tidak punya, itu memiliki takarannya masing-masing. Tinggal hambanya mau tidak beribadah. Bisa saja jenengan yang bergelimang harta, jenengan tidak mau melakukan ibadah yang disuruh oleh Tuhan, jenengan masuk neraka. Dan Agus yang susah tapi mau beribadah, Agus masuk surga.
Bisa juga sebaliknya. Aku sudah susah tapi tidak mau beribadah. Jenengan yang kaya tapi jenengan mau beribadah. Akan tetapi tanggung jawabnya berbeda. Karena apa? Semakin kita diuji oleh dunia atau materi, atau diuji oleh Allah dengan kebahagiaan yang sangat luar biasa, itu tanggung jawabnya lebih besar. Beda dengan orang yang tidak punya. Terlalu panjang diriku mendengarkan ocehanmu. Ya. Sekarang tunjukkan kepadaku di mana surga, di mana neraka. Nah. Itu hanya omong kosong. Itu hanya cerita mereka yang tidak tahu apa-apa. Saya tidak tahu dan saya tidak percaya adanya surga dan neraka. Perlu kau ketahui, saya tidak pernah percaya dengan adanya Tuhan, apalagi dengan surga ataupun neraka. Wah. Semua akan bernasib sama. Tidak ada surga, tidak ada neraka. Baiklah Mbah, memang jika itu kepercayaan panjenengan. Tapi ingat Mbah, jenengan punya tangan? Apa kau buta? Ya, saya tidak buta. Saya melihat jenengan punya tangan. Saya tanya, jika saya memukul Simba, sakit tidak? Kenapa kau bertanya seperti itu? Surga dan neraka itu tidak ada satupun orang yang mengetahuinya. Akan tetapi surga dan neraka itu dijamin oleh Allah adanya. Jenengan percaya tidak? Mungkin jenengan pernah bertanya-tanya dalam pikiran jenengan. Katanya neraka terbuat dari api, sedangkan bangsa jenengan terbuat dari api. Apakah api itu akan mempan terhadap jenengan? Pernah berpikir seperti itu atau tidak? Tentu saja. Apa jawabannya jenengan? Ya tentu saja. Api tidak akan pernah Betul sekali. menyiksa panjenengan. Jelas. Nah, Kita sama-sama terbuat dari api. baiklah, saya beri gambaran Mbah terhadap kamu Mbah. Agus, manusia diciptakan dari tanah. Saya diciptakan dari tanah. Sama-sama diciptakan oleh tanah. Saya pukul Agus. Sakit Agus? Sakit ya Mas. Jenengan diciptakan dari api. Neraka berdasarkan dari api. Api memukul api, itu juga sakitnya sama Mbah. Perkara surga dan neraka tidak ada satupun makhluk yang tahu. Akan tapi firman Tuhan itu ada, Sekarang benar. saya ingin bertanya. Dari mana kalian ketahui tentang hal-hal seperti itu? Saya mengetahui ini karena saya mengikuti anjuran baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya kita sebagai makhluk yang hidup di dunia ini harus belajar dari apa yang sudah diturunkan kepada umat manusia melalui baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari mana kau tahu itu? Apa kau membaca? Apa kau dari orang lain yang memberitahumu seperti itu? Semua itu sudah dituliskan Mbah di dalam Al-Quran. Dan sekarang saya tanya, ya, di mana Al-Quran itu? Tunjukkan. Dan siapa yang menulis Al-Quran itu? nah saya jelaskan Mbah. Jikalau orang tersebut yang menulis Al-Quran hanya mengarang saja, bagaimana? Kau tahu atau tidak? Oke, baiklah Mbah. Saya ulangi lagi pertanyaannya Mbah. Jikalau manusia yang menulis Al-Quran tersebut hanya mengarang saja, lalu kau mau bicara apa? Ya, Saya bisa menulis, lalu saya sebarkan kepada manusia, agar manusia percaya dengan tulisanku. Kau mau berbuat apa? Kau mempercayai tulisan yang tidak tahu siapa yang menulis. baiklah, akan saya jawab Mbah. Ini Gus, bisa jawab Gus? Ya monggo Mas, saya tidak bisa menjawab. Insya Allah akan saya jawab. Saya akan jawab secara pengetahuan saya dan secara ilmiah Mbah. Semoga Anda pun juga memikirkan jawabannya ya, seperti apa yang saya pikirkan. Yang pertama, Al-Quran turun kepada baginda Nabi Muhammad SAW, padahal beliau tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Yang pertama,
Masyarakat Arab dahulu ketika turunnya Al-Quran belum mengenal ilmu seperti mengenal ilmu politik, ekonomi, matematika, dan yang lainnya. Tahu gak ilmu ekonomi, matematika, dan yang lainnya, Mbah? Tidak penting untuk diriku menjawab. Teruskan saja. Al-Quran itu bukanlah karangan baginda Nabi Muhammad SAW. Tidak mungkin menurut akal orang-orang sehat, Mbah, seperti saya. Seorang yang tidak bisa membaca atau menulis, bahkan buta huruf, bisa mengarang hal-hal semacam itu. Di situ, Mbah, ada hukum kenegaraan, ada undang-undang kemasyarakatan, ada ilmu akhlak, ilmu sosiologi, dan ratusan kalimat-kalimat bijaksana secara jelas gamblang dengan bahasa yang memukau. Bahkan Al-Quran itu berisi sejarah tentang zaman Nabi Adam hingga Nabi Isa. Padahal beliau baginda Nabi Muhammad SAW tidak pernah dapat informasi sejarah hidup mereka, dan terpaut jauh dari Nabi Adam dengan Nabi Isa. Bahkan cerita tentang Musa sampai Nabi Isa alaihissalam. Dan lagi, Mbah tadi mengatakan siapa yang mengarangnya? Tidak ada yang mengarangnya, Mbah. Semua itu diturunkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat wahyu yang dibawa oleh yang dibawa oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Akan tetapi memang para sahabat menuliskannya, bahkan dituliskan di sebuah kulit kayu, sehingga tulisan itu dikumpulkan menjadi satu, menjadi Al-Quran. Terus apalagi, Mbah, yang panjenengan ragukan? Dan apakah kalian tidak berpikir juga, jika yang menulis itu salah, bahkan mengarang kembali, dan kau sekarang mengikuti ajaran yang salah, bagaimana? Saya meyakini bahwasanya Al-Quran itu tidak ada kecacatan sedikit pun, karena Al-Quran itu dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak pernah berubah sedikit pun. Karena apa? Kenapa saya mempercayai itu? Karena saya sendiri mengetahui bahwasanya Al-Quran itu tidak semata-mata hanya buku, tapi Al-Quran ada juga Al-Quran hidup, yaitu para penghafal Al-Quran, Mbah. Apa yang kau katakan ini sungguh lucu. Lucu kenapa? Saya sebagai makhluk di sini melihat para manusia menjadi musuh gara-gara apa? Gara-gara agama yang kau ikuti ini. Mereka buktinya apa? Berperang. Mereka berselisih pendapat. Mereka semua ingin benar sendiri. Gara-gara apa? Mereka ingin membenarkan agamanya masing-masing. Agama apa? Agama yang kau ikuti, bukan? Dan itu faktanya. Dan Bukan. itu buktinya. Saya melihat. Saya melihatnya. Justru, Mbah, justru dengan adanya jenengan menunjukkan hal semacam itu, saya bisa menunjukkan mereka yang melakukan peperangan dengan embel-embel agama, mereka itu adalah orang-orang yang imannya tipis. Dan mungkin kau bagian dari itu. Kecuali untuk membela agama Islam yang sejatinya agama yang rahmatan lil alamin. Sedangkan agama Islam yang saya anut tidak pernah mengajarkan untuk peperangan, apalagi antar saudara. Kita boleh berperang untuk membela agama. Agama yang bagaimana dulu? Agama Islam, bukan agama yang lain. Lalu bagaimana dengan mereka? Mereka satu umat, namun mereka hanya gara-gara pendapat yang berbeda. Berarti mereka apa? Begini, Mbah. Kita sebagai manusia hidup itu diberikan akal. Apalagi manusia diberikan akal.
banyak jalan yang bisa kita tempuh. Kita bisa bertambayun, kita bisa bermusyawarah. Apakah segala sesuatunya harus dilakukan dengan cara peperangan? Jangan saklek, Mbah. Kamu jenengan jangan menilai hal seperti itu dengan ini seperti ini. Jangan. Masih banyak jalan, Mbah. Cuma yang mungkin jenengan dengar informasinya itu jenengan mulut dari mulut, jenengan tidak melihat sendiri. Tapi kenyataannya memang seperti itu, bukan? Ya memang ada yang harus seperti kau itu. juga, mungkin kau tidak menyadarinya, bahwa sebenarnya kau juga di jalan yang salah. Kau di ajaran yang salah. Kau berbicara tentang hukuman. Ya. Kau melihat diriku. Iya. Saya berbuat apa saja. Iya. Tidak ada yang menghukum. Nah, mungkin yang dikatakan jenengan benar. Saya masih orang yang salah. Saya masih orang yang berdosa. Saya mengakui itu, Mbah. Apalah luput kita manusia dan makhluk seperti jenengan ini berpikiran dan beranggapan seperti itu. Saya mengakui saya banyak dosa, akan tetapi tentunya jika saya merasa saya memiliki dosa, justru saya sangat akan bahagia. Karena apa? Semakin saya merasa saya memiliki banyak dosa, semakin saya ingin lebih dekat dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus jenengan berbicara, katanya siapa yang menghukum panjenengan ketika jenengan berbuat seperti ini? Lah itu, Mbah, tinggal jenengan memilih mau surga ataupun neraka. Saya tidak ingin mendebat masalah jenengan mau percaya agama saya, silahkan, tidak silahkan. Yang akan mengetahui lebih itu jenengan nanti kelak. Saya kepengen tahu jika memang benar adanya Tuhan. Mana buktinya? Buktinya mana? Apapun yang saya lakukan, tidak ada yang menghukum. Jenengan kepengen ada yang menghukum. Baiklah, Mbah. Ini akan saya bacakan doa. Tapi tolong, Mbah, ini doa hanya cuma menyebut nama Allah. Jenengan bisa ikuti kata-kata saya? Apa yang ingin kau katakan? Ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak sudi diriku berbicara seperti itu. Kamu jangan mengajarkanku seperti itu. Dengarkan dulu. Saya tidak akan menyadarkan jenengan. Saya tidak ingin membawa jenengan ke agama saya. Tapi jika jenengan ingin membuktikan bahwa saya Tuhan ada, saya tidak mau menunjukkan apa-apa. Saya hanya kepengen jenengan mengikuti apa yang saya ucapkan. Sudahlah, saya tidak ingin mengikuti apa yang kau ucapkan. Saya tahu jika saya berperang atau bertarung denganmu, saya akui saya kalah. Saya tahu kemampuan kalian. Tapi di sini masalahnya, saya tidak percaya dengan adanya Tuhan. Baiklah, akan saya tunjukkan kuasa Allah dengan kalimat beliau. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, Allahu Akbar. Mungkin itu hukumanmu. Kau berbicara, tidak ada hukuman untuk dirimu. Jika kau mampu mengangkat badanmu, kau sangat luar biasa. Padahal kalimat yang kusebutkan adalah tiada Tuhan selain Allah, Muhammad utusan Allah. Apa yang kau gunakan? Saya tidak menggunakan apa-apa. Kau menggunakan sihir. Saya tetap tidak percaya dengan adanya Tuhan. Baiklah, mungkin hatimu bisa terketuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Mustika Mandala, bukakanlah pikiran dan hatinya makhluk ini agar melihat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaf, ha, ya, ain, sod, Allahu Akbar. Biarkan Gus, biarkan dia melihat. Bagus.
Bagus. Allah, bagus. Oke, teman-teman, makhluk itu memang menguji kami. Ayo, Bah. Istirahat dulu, Bah. Oke, teman-teman, nanti kita sambung lagi, ya. Mas, ini kenapa nggak diliburkan saja, Mas? Mas, Yang tadi, gimana? kenapa tadi nggak diliburkan saja, Mas? Kenapa sih kamu waktu saya berargumen dengan dia, kamu pengen leburin sekali gitu? Lah ya, ngeyel banget loh. Jangan seperti nih, Ya, mohon maaf. Jangan seperti itu, Gus. Kita tidak menghaki nyawa seseorang. Kita belum tahu, Gus, di belakangnya dia itu seperti apa, Gus. Ya, lebih baik kita menyadarkan saja. Apa kamu mau, Gus? Kalau kamu mau tiba-tiba kamu meleburkan makhluk itu, kamu sama saja dengan makhluk itu, Gus. Jangan seperti itu. Ngeyel polpo. Nih. Coba sekarang kalau kamu debat sama seseorang, tiba-tiba mau bacok bagaimana? Istrimu nangis gak? Ya iya deh, Mas. Kamu nih, mungkin saja dengan habis dia bertemu dengan saya, dia mau bertobat. Tapi kalau seandainya makhluk itu saya bunuh saat ini, kamu bisa menjamin dosa-dosanya? Sudah ada kesempatan untuk Kamu menjamin. Makanya kamu jangan pernah langsung dasar seperti itu. Pikirkan, Gus. Ya, karena apa? Tuhan saja Maha Pengampun, masa umatnya mau sombong lebih Tuhan? Kamu tidak mau memaafkan setiap makhluk. Jangan seperti itu, Gus. Lebih baik saya yang disakiti, tapi orang lain jangan disakiti, Gus. Ya. Kalau makhluk itu menyakiti warga manusia banyak itu bagaimana, Mas? Nah, ada hukumnya, Gus. Oh, ada hukumnya. Ya, ada hukumnya. Hukumnya bisa sekarang dilakukan dengan kita, bisa juga nanti yang Gusti Allah yang menghukumnya. Kita sebagai makhluk hidup yang memang kita ditugaskan berjalan di sini, sebaik-baiknya langkah kita harus satu demi satu, langkah demi langkah kita harus pikir matang-matang seperti itu, Gus. Oh iya, Mas, siap, Mas. Tanya Mbak Wongso yang sudah pengalaman, ya Mbak Wongso. insyaallah. Seperti itu, paham? Ini untuk pembelajaran kamu. Jangan langsung jangan. Yang menghaki nyawa seseorang itu adalah Tuhan kita. Kita sebagai makhluk ciptaannya nggak boleh menghakimi, karena kita bukan hakim yang adil. Hakim yang adil itu Gusti Allah. Tidak ada seorang makhluk pun yang bisa adil seperti Gusti Allah. Ya, maka dari itu kita sebagai makhluk hidup, sebagai makhluk ciptaan Gusti Allah harus bisa menimbang. Ya, jangan kerasa krusuk, oke, Gus? Ya, Mas, siap, Mas. Kalau bisa disadarkan, kalau tidak bisa dikasih hukuman. Oh, siap, Mas. Ah. Ya, ada makhluk ini mengintip. Wah, di sini, Gus. Assalamualaikum. Siapa kalian? Zoom, Mas Popo. Siap, saya zoom. Nih, teman-teman. Nah, kalau bukan, Gus. Oh, Akbar. Sebenarnya ada tujuan apa kalian? Malam-malam datang. Kami mengejar kelompok yang bernama Sandra Cawat. Tanyain, Mbah. Ada urusan apa kalian? Hah? Ya, karena mereka sudah mengganggu warga. Jadi itu Kalian ikut campur. ya tentu saja ikut campur. Tentunya kalian menjadi urusanku. Kenapa? Saya salah satu kelompok. Ya, kenapa kamu mengganggu manusia? Kamu membuat heboh, membuat geger manusia. Memangnya kenapa? Bukannya bangsa manusia juga membuat geger? Itu salah kalian. Kalau kalian tidak mendahului, mungkin kami tidak akan sampai ke sini. Omong kosong kalian. Jelas, saya bisa sampai sini karena mengejar mungkin kelompok jenengan. Bismillahirrahmanirrahim. Allah wala quwata illa billah. Kaf. Ha. Kenapa saya tidak bisa bergerak? Panas sekali badan saya. Duduklah.
Bagaimana saya bisa duduk? Duduk. Tanyakan Mbah, siapa pemimpin mereka Mbah? Maaf ya, sambil dengan merasakan sakit, saya di sini sambil bertanya. Siapa pemimpin kelompok kalian ini? Tuan Kurdolo Tejo, Menurut pemimpin Tejo, kami. tujuannya apa? Langsung. Sudah, saya tidak akan menyakitimu lagi. Jawab saja. Apa tujuan sebenarnya kalian mengganggu manusia? Yang saya tahu, untuk memperkuat ilmu. Dengan cara seperti itu. Ya, Dan caramu ini merugikan manusia. jangan tunjukkan itu kepadaku. Perso. Tenang. Jawab. Jawab. Kenapa? Yang kamu lakukan ini merugikan, sangat-sangat merugikan manusia. Tuan Kurdolo Tejo itu memerintahkan kamu bagaimana? Bisa menjawab atau tidak? Bagaimana? Dulu Tejo menyuruhmu seperti itu. Dia mengiming-imingi agar saya lebih sakti. Sudah sakit belum? Ya. Tentunya sedikit demi sedikit setelah kami menggauli para wanita. Berarti kamu sudah menggauli beberapa wanita begitu? Tentunya. Berarti mungkin bukan hanya di desa yang tadi saja. Iya ini. Kalau kamu sakit coba buktikan ini. Lihat ini saja, lihat. Berarti yang kamu lakukan selama ini sia-sia. Benar juga omongan manusia. Kenapa dinamakan? Saya tanya nih, kenapa kelompokmu dinamakan Sandra Sahabat? Saya penasaran banget nih. Kalau masalah itu saya kurang tahu. Hanya pemimpin saya yang mau tahu. Karena dia yang masih tahu. Kamu melakukan seperti ini, kamu bahagia tidak? Tentunya saya bahagia. Sudah pernah merasakan bahagia yang lebih dari ini belum? Tentunya belum. Kenapa ya? Tunjukkan Pak. Memangnya ada kebahagiaan yang lebih Oh jelas. dari yang saya lakukan. Kebahagiaan yang sudah kamu rasakan ini tidak ada apa-apanya. Karena masih ada kebahagiaan yang belum kamu rasakan. Dan kamu mau atau tidak? Tentunya saya mau. Tapi kamu harus berjanji. Berjanji? Iya. Untuk apa? Tidak mengikuti kelompokmu ini lagi. Dan tidak mengganggu manusia-manusia lagi. Jika kebahagiaan itu melebihi yang saya sering lakukan, saya akan tinggalkan. Nah, Benar apa yang kamu katakan ini? Ya. Tapi apakah kamu bisa membawa semua kelompokmu ikut denganmu untuk mencari kebahagiaan yang baru ini? Kalau masalah itu, saya tidak bisa memutuskan. Ya kalau kamu tidak bisa, yang penting kamu dulu ya. Ya, tunjukkan Gimana Mas? kebahagiaan Oke. itu. Gimana? oke Mbah. Oh yaudah. Sekarang begini, syaratnya cuma satu, gampang kali. Segampang. Iya, kamu ikut dengan ajaran apa yang kita. Ajaran apa? Begini saja Mbah, Gimana? kasihkan itu Mbah, biar dia merasakan kedamaiannya Mbah, Nah, ya udah, kebahagiaannya. Pegang Ini. aja. pegang saja. Benar tidak apa-apa Mas Roko. Ini. Ya, itu kan mengikuti niat kita Mbah, Oh iya. pastikannya Mbah. Jika saya memegang itu, akan bahagia. Ya coba saja. Yang nanti merasakan kamu bukan saya.
Wah, Sungguh luar biasa. bagaimana dingin? Ketenangan yang belum saya rasakan sebelumnya, saya bisa merasakan. Sudah Mbak, ambil Mbak. Ini kamu merasa tenang di saat memegang pusaka mandala, sudah bahagia. Benar. Nah, Pengen padahal lagi masih- bahagianya amat gak? Tanya Mbak. Tentunya saya merasakan kebahagiaan, ketenangan, ketentraman. padahal masih banyak bahagia-bahagia lain nantinya. Apakah benar Ya yang tentu ucapkan? saja. Pengen awet berarti. Ikuti Tentunya. Mbak. Tapi itu saya nggak mau ada paksaan ya Mbak. Ya kita nggak memaksa. Kalau kamu Bolehkah mau, saya ikut dengan kalian? ya kalau kamu mau ikut dengan pemimpinmu lagi saja, saya perbolehkan. Saya tidak mau. Saya baru memegang itu saja. Ketenangan hatiku luar biasa. Kebahagiaan yang belum saya rasakan. Kamu merasakan malam hari ini. Tentunya. Padahal ada kuncinya, Mbah. Ada kuncinya. Jika kamu kepengen merasakan kebahagiaan itu seumur hidup kamu, bahkan sampai ke alam baka ke akhirat, ada kuncinya. Cuma 2 kalimat syahadat ya Mbah. Monggo Pak Moso. Iya, ada. Saya mau itu. Kuncinya cuma 2 kalimat saja. Bisa apa tidak? Tahu apa tidak? Saya tidak tahu. Ini Ajarkan kepadaku. ini kami tidak memaksa ya. Ya saya yang ingin. Ya, ya sudah. Sekarang ikuti saja apa yang saya Baiklah. katakan. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Asyhadu alla Asyhadu alla ilaha ilaha illallah illallah wa wa hadu hatu anna Muhammad Muhammad Rasulullah. Rasulullah. Asyhadu alla Asyhadu alla ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammad Muhammad Rasulullah. Rasulullah. Sudah Mas Probo, gimana Mas Probo? Alhamdulillah. Artinya Artinya ya, kamu ikutin ya. Ya, Saya lupa Mas Probo. nggak apa-apa Mbak. Aku bersaksi Ya. aku bersaksi tiada Tuhan tiada Tuhan selain selain Allah Allah dan dan Nabi Muhammad Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Allah. Alhamdulillah. Mbah, kamu geser aja Mbah. Jadi kamu konsentrasi Mbah. Itu di bawah semutok saya tahu Mbah. Jadi kamu gak konsentrasi kan? Kamu harusnya bisa ini semut-semut, jangan di sini. Suruh minggir. Dia juga makhluk hidup. Nah, pinter. Sekarang kamu mikir seperti itu. Dari tadi seharusnya. Iya. Nih, nama pemimpinmu siapa tadi namanya? Gurdolo Tejo. Gurdolo Tejo. Ya, Tempatnya di mana? ada di sebelah utara. Di sebelah utara Igir apa? Ada di sebelah utara. Oh, Dari sini. di sebelah utara itu kan ada bebatuan di sana. Ya, Namanya batu apa ya? Batu Lapuk benar. di sana. Ya, Oke, baiklah. Saya akan ke sana. Terima kasih informasinya. Ingat, tapi kamu harus saya hukum, Mbah. Berhubungan apa Mas Probo? Lemahkan dirinya, Mbah. saya akan terima. Setelah saya berbuat yang saya lakukan, manusia. Silakan. Kamu sekarang menjadi lemah.
Sudah, kamu keluar sana. Baik, Kamu bisa sembuh jika kamu sudah benar-benar menjadi makhluk yang baik. baiklah manusia. Saya akan berbuat baik ke depannya. Tidak mengganggu bangsa kalian. Senang Saya ya kamu ya. pamit. Bah, geser sih, bah. Mau semutok kamu di situ loh. Wah, aku tadi di situ aja, geser ke sini semutnya banyak banget. Pasti kamu nggak, pasti kamu nggak konsentrasi tadi. Semut gatel tadi. Kemarin silit-silit kayaknya lu mas. Oke, baik teman, alhamdulillah nggih. Jadi kita mendapati suatu pembelajaran di pegang Gus, Gus. Apa pegang Gus? Mas saya di belakang kamera terus. Iya. Saya sudah seperti orang Bali belum ini. Weh. Ganteng, Mas. Gitu Gus. Kalau ganteng itu dari sananya Gus. Weh. Kawan berarti ya, Mas. Oke, dari teman-teman, ya, alhamdulillah ini kita sudah mendapat informasi dan juga kita mendapatkan suatu pembelajaran bahwasanya makhluk-makhluk seperti itu bisa kita rangkul seperti itu. Tidak perlu kita bertarung ataupun apa, tapi bisa kita rangkul. Saya pernah mendengar beberapa pepatah yang mengatakan bahwasanya pohon kelapa akan mati jika akarnya dikasih racun. Tapi pohon kelapa bisa bermanfaat jika akar itu diberikan air dari kelapanya. Teman-teman, dari kata-kata itu teman-teman tahu nggak? Jika makhluk hidup kita berikan racun, maka makhluk itu akan mati. Jika makhluk itu diberikan rasa kasih sayang, maka makhluk itu pun juga akan memberikan kasih sayang kepada kita. Jadi mudah-mudahan dalam video saya teman-teman bisa mengajarkan atau mengambil pembelajaran, dan insya Allah jika teman-teman mau berpikir lebih lagi, teman-teman bisa mendapatkan manfaatnya. Mungkin segitu dulu, Mbah, kita mau beristirahat. Mungkin nanti atau besok kita mau ke Batu Lapuk menemui pemimpinnya. Bagaimana dengan saya? Tugas kami. Nah, ini Kemarin banget ngomong apa saya lupa. Iya, saya kan ditugaskan untuk di sana. ya bersama Mbak Wongso ini. Ini malam hari ini kan saya ikut di sini. Jadi saya Terus anterin. yang di sana bagaimana? Ayo anterin, Bang. Oke, ya udah. Oke, teman-teman. Nanti kita lanjut di Mbah Wongso. Betul. Dan untuk informasi Mahar Mustika Mandala seperti apa yang disampaikan oleh Bang Adimin, teman-teman bisa langsung hubungi Mbah Wongso, karena apa? Yang diamanahkan itu Mbah Wongso. Dan yang memiliki pusaka Mandala itu memang yang Basuki, yang langsung yang diamanahi. Dan amanah itu memang sudah diberikan Mbah Wongso, serta Mbah Adimin juga memberikan amanah itu juga ke Mbah Wongso. Kenapa? Kenapa Mbah Adimin dengan Mbah yang Basuki itu memberikan amanah yang sama? Karena beliau adalah satu guru ya, Mbah. Seperti itu. Jadi teman-teman, monggo. Untuk maharnya kemarin sudah disepakati itu 5 juta ya, Mbah. Iya. Jadi teman-teman nanti bisa hubungi nomornya Mbah Wongso itu di bawah video. di sepanjang video. Ya, Oke, betul. seperti itu. Monggo teman-teman. Insya Allah untuk uang pemaharannya nanti akan dialokasikan untuk tempat peribadahan seperti itu. Nanti bisa teman-teman tunggu tempat peribadahnya seperti apa. Nah, Mas Propo katanya bikin tempat peribadahan. Wallahi saya sudah memvideokan, cuma saya belum saya upload. Yang sudah ke tempat saya itu ada Mas Mardiono, ke tempat kami membuat TPQ. Mas Mardiono tahu ada acara selamatannya, saya sodorkan videonya, dan alhamdulillah beliau juga membantu membuatkan karpet ya Gus. Ya, betul Mas. Karena gini teman-teman, saya kadang-kadang mau menunjukkan ini loh tempat ibadahnya, tapi saya takutnya wah pamer. Soalnya YouTuber yang lain ini kadang-kadang ada yang nggak suka. Iya. Seperti itu, saya nggak mau seperti itu teman-teman. Insya Allah amanah tetap saya jalankan. Kalau saya tidak amanah, ya saya pasti udah dimarahin Bang Adimin. Betul Seperti Mas. itu. Mungkin segitu saja teman-teman video dari saya. Silakan teman-teman hubungi Mbah Wongso ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.